Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perkenalkan, nama Ibu Khairiah Lestari Rahmawati dari SD Negeri 1 Palimanan Barat. Anak-anak hebat, kali ini sedang menyaksikan channel Santap Ilmu. Kali ini kita akan belajar tentang skala memahami perbandingan. Apa itu perbandingan? Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih besaran yang sejenis dan merupakan bentuk yang paling sederhana dari suatu pecahan. Besaran-besaran yang dibandingkan harus sejenis, sehingga harus disamakan terlebih dahulu apabila bilangan yang belum sejenis. Bentuk umum perbandingan dapat ditulis sebagai berikut. A dibandingkan B atau bisa A per B, dengan B tidak sama dengan 0. Dengan A sama dengan rasio bilangan pertama dan B rasio bilangan kedua. Nah, sekarang kita mencoba. Lihatlah indahnya kupu-kupu terbang di atas pohon yang sedang berbunga. Setiap kupu-kupu membawa bilangan pecahan yang nilainya sama dengan bilangan pecahan di pohon. Ayo, pasangkan dengan menuliskan huruf pada titik-titik pohon. Kita lanjut ke huruf A. Kita lanjut ke soal A. Soal A ada 7 per 14. 7 per 14, kedua bilangan tersebut bisa dibagi dengan angka 7. Sama-sama dibagi dengan 7. Maka hasilnya adalah 1 per 2. Nah, di pohon tersebut carilah dari angka 1 per 2 nomor berapa? Nah, di sisa ada nomor 5. Lanjut ke huruf B. B terdiri dari dua bilangan 5 per 4, 15 per 40. Nah, kedua bilangan tersebut kita bisa dibagi dengan angka 5, sama-sama dibagi 5. Jadi hasilnya adalah 3 per 8. Mari kita cari di pohon di bawah. 3 per 8 ada di nomor berapa? 3 per 8 ada di nomor 4. Nah, lanjut kita ke soal C. Huruf C ada 6 per 9. 6 per 9 bisa dibagi dengan angka 3. Nah, angka 3 sama dengan 2 per 3. Kita cari lagi. 2 per 3 ada di pohon sebelah mana? 2 per 3 ada di angka 6. Kita lanjut ke soal nomor D. Nomor D ada 24 per 30. 24 per 30 sama-sama bisa dibagi 6. Jika 24 dibagi 6 sama dengan 4, sedangkan 30 dibagi 6 sama dengan 5, maka 24 per 30 sama dengan 4 per 5. Kita lihat di pohon di bawah, 4 per 5 ada di angka berapa? 4 per 5 ada di angka 1. Berarti kita tulis huruf D. Lanjut ke huruf E. Huruf E ada 4 per 24. 4 per 24 bisa sama-sama dibagi dengan 4. 4 dibagi dengan 4 sama dengan 1, sedangkan 24 dibagi dengan 4 adalah 6. Jadi 4 per 24 sama dengan 1 per 6. Kita lihat di pohon 1 per 6 ada di angka berapa? 1 per 6 ada di angka 2. Kita tulis huruf E. Lanjut. Yang terakhir huruf F ada 12 per 4. 12 per 4 bisa dibagi dengan angka 2. Jika 12 dibagi 2 sama dengan 6, maka 14 dibagi 2 sama dengan 7. Maka 12 per 14 sama dengan 6 per 7. Kita lihat di pohon bawah. 6 per 7 ada di angka berapa? Ada di angka 3. Sekarang
Perbandingan senilai. Perbandingan senilai merupakan suatu pernyataan yang menyatakan dua rasio adalah sama. Contoh pertama, Beni memiliki 50 kelereng, sedangkan Edo memiliki 80 kelereng. Perbandingan kelereng Beni dan Edo adalah, kita jawab, kelereng Beni ada 50 butir dan kelereng Edo ada 80 butir. Perbandingannya, kelereng Beni dibandingkan dengan kelereng Edo adalah 50 dibandingkan 80. Kedua bilangan tersebut bisa dibagi dengan angka 10. Maka 50 banding 80 sama dengan 5 dibandingkan 8. Contoh kedua, perbandingan uang Dayu dengan uang Beni adalah 8 banding 5. Uang Beni Rp75.000. Berapakah uang Dayu? Mari kita jawab. Untuk tabel bantu ada Dayu dan Beni, sedangkan kolom baris ada perbandingan dan uang. Perbandingan ada 8 dibanding 5, sedangkan uang Dayu masih ditanyakan, sedangkan Beni ada Rp75.000. Nah, uang Dayu dibandingkan dengan uang Beni sama dengan 8/5. Maka uang Dayu dibandingkan dengan 75.000 sama dengan 8/5. Maka uang Dayu sama dengan 8/5 dikali dengan 75.000. Nah, 75.000 dibagi 5 adalah 15. 15 dikalikan 8 adalah 100. 15.000 dikali 8 adalah Rp120.000. Nah, contoh yang ketiga, perbandingan umur Ali, Beni dan Caca adalah 2:3:4. Jumlah umur mereka 18 tahun. Berapa umur mereka masing-masing? Kita pakai tabel bantu dulu. Ada Ali, Beni, dan Caca. Sedangkan perbandingannya ada 2, ada 3, ada 4. Nah, dari perbandingan ketiga Ali, Beni, dan Caca adalah 9. Sedangkan umur masih ditanyakan dengan jumlahnya adalah 18 tahun. Maka umur Ali dibandingkan dengan total umur sama dengan perbandingan Ali dibandingkan dengan total perbandingan. Ada umur Ali per 18 tahun, kemudian perbandingan Ali ada 2. Nah, jumlah perbandingan ada 9. Nah, maka umur Ali ada 2/9. 2/9 dikalikan dengan 18 tahun sama dengan 4 tahun. Sedangkan umur Beni ada 3 dibandingkan dengan 9 dikali 8. Sekarang kita bahas dengan umur Beni. Umur Beni perbandingannya ada 3. Ada 3, sedangkan penjumlahan perbandingan ada 9. Tulis semua, 3 dibandingkan 9 dikali 18 tahun. 18 dibagi 9 adalah 2. 2 dikali 3 adalah 6 tahun. Kemudian kita bahas umur Caca. Umur Caca adalah 4. Dibandingkan dengan jumlah perbandingannya adalah 9. Yang diketahui jumlah umurnya adalah 18 tahun. Nah, kita hitung. 18 dibagi 9 berapa? 2. Nah, 2 dikali 4 berapa? 8. Jadi umur Caca adalah 8 tahun. Lanjut. Nah, sekarang masuk ke dua bangun yang sebangun. Perhatikan gambar berikut. Bangun A dan bangun B berbentuk persegi panjang. Ukuran persegi panjang A memiliki panjang 4 dan lebar 2 cm.
Sedangkan ukuran persegi panjang B memiliki panjang 8 cm dan lebar 4 cm. Seperti biasa, kita pakai tabel bantu. Dari kolomnya ada ukuran persegi panjang A, persegi panjang B, dan perbandingan. Panjang dari persegi panjang A adalah 4, sedangkan panjang dari persegi panjang B adalah 8. Maka perbandingannya adalah 4:8. Kita bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi dengan 4. Nah, sama dengan 4 dibagi 4 sama dengan 1, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Sedangkan lebar persegi panjang A memiliki 2 cm, sedangkan persegi panjang B ada 4 cm. Maka perbandingan bisa ditulis adalah 2:4 sama dengan. Nah, di sini sama-sama bisa dibagi dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, sedangkan 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, dari panjang dan lebar, persegi panjang A dan persegi panjang B adalah sama, 1:2. Maka perbandingan sisi yang bersesuaian ternyata nilainya sama. Persegi panjang A dan persegi panjang B disebut sebangun. Bangun sebangun dengan ukuran yang lebih besar. Contoh, gambarlah bangun yang sebangun dengan gambar berikut. Perbandingan bangun tersebut adalah 1:3. Kita ketahui sebuah persegi panjang memiliki panjang 4 cm, lebar 3 cm. Kita pakai tabel bantu. Ada bangun awal dan bangun baru. Nah, dari kolomnya ada perbandingan panjang dan lebar. Bangun awalnya memiliki panjang 4 cm dan lebarnya 3 cm. Sedangkan diketahui adalah perbandingannya 1:3. Nah, dengan demikian bangunnya menjadi sebagai berikut. Nah, berarti bangun baru adalah 1:3. 3/1, 3 dibanding 1 dikalikan dengan 4 cm adalah nih 4 bagi 1 sama dengan 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Itu panjang ya. Sekarang lebar. 1:3 dikalikan dengan 3 cm. Berarti kan 3 dibandingkan dengan 1 dikali 3 cm. 3 dibagi 1 adalah 3. 3 kali 3 adalah 9. Nah, dapat gambar di samping. Panjangnya adalah 12 cm dan lebarnya adalah 9 cm. Bangun awal dan bangun baru adalah bangun yang sebangun dengan perbandingan 1:3. Sama. Nah, coba lanjut kita latihan. Perhatikan gambar berikut. Gambarlah dengan ukuran lebih besar. Perbandingan ukuran awal dibandingkan ukuran baru adalah 1 dibandingkan dengan 10. Nah, di sini diketahui panjangnya 3 dan lebarnya adalah 2. Nah, sedangkan yang diketahui perbandingannya adalah 1:10. Maka ini dikali 10. Semuanya dikali dengan 10. Nah, panjangnya 3 dikali 10 adalah 30 cm. Sedangkan lebarnya adalah 2 dikali 10 sama dengan 20 cm. Yang nomor 2, sisi-sisinya kan sama, 2. 2 dikali 10 sama dengan 20 cm. Yang ini juga sama, 20 cm. Yang nomor 3 bandingnya sama 1 dibandingkan 10. Berarti panjangnya 3 dikali 10 sama dengan 30. Nah, yang lebarnya 2 kali 10 adalah 20. Yang nomor 4,
panjangnya adalah 3. 3 dikali 10 adalah 30. Dan lebarnya, tingginya 2 kali 10 adalah 20. Kita lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5 diketahui panjangnya adalah 4 sedangkan lebar adalah 2. Nah, perbandingannya adalah 1 banding 10. Maka kita sama-sama dikalikan dengan angka 10. Panjangnya 4 dikalikan dengan 10 adalah 40. Sedangkan yang lebar adalah 2 cm dikalikan dengan 10 adalah 20 cm. Yuk. Nah, lanjut soal. Carilah pasangan perbandingan berikut. Pasangan yang memiliki nilai yang sama. Nomor 1, 144 dibandingkan dengan 12. Nah, kita sama-sama dibagi dengan 12. 144 dibagi 12 adalah 12. Sedangkan 12 dibagi dengan 12 adalah 1. Maka 144 dibandingkan 12 adalah 12 dibanding 1. Kita lihat gambar di sebelahnya, ada nggak 12 banding 1? Ada ya, di huruf S. Nah, lanjut. Nomor 2. Nomor 2 ada 200 dibandingkan dengan 25. Nah, 200 bisa dibagi habis dengan angka 25. Dan 25 sendiri bisa habis dibagi dengan angka 25. Maka 200 dibagi 25 adalah 8. Sedangkan 25 dibagi 25 adalah 1. Jadi 200 dibandingkan 25 adalah 8 dibanding 1. Kita lihat gambar di sebelahnya. Ada tidak angka 8 dibanding 1? Ada. Nih, huruf E ya. 8 banding 1. Lanjut. Nomor 3. Nomor 3 ada 125. 125 dibandingkan dengan 15. Berarti kita bisa sama-sama dibagi dengan 5. 15 dibagi 5 adalah 3. Sedangkan 125 dibagi 5 adalah 25. 25 dibanding 3. Ada tidak di gambar sebelahnya? Ada, di huruf M. Lanjut. Soal nomor 4 ada 180 dibandingkan dengan 36. Nah, kira-kira dari kedua bilangan tersebut bisa habis dibagi berapa? Nah, misal dulu 180 bisa tidak dibagi 6? 180 dibagi dengan 6. 180 dibagi 6, 18 dibagi 6 adalah 3. 3 kali 6 adalah 18. 0 ya, berarti 0 turun. Bisa nih, berarti dibagi angka 12. Coba. Nah, sedangkan 36 dibagi dengan 6 adalah sama dengan 6. 6 kali 6 adalah 36, 0. Nah, 30 dibanding 6 masih bisa disederhanakan lagi tidak? Bisa. Sama-sama dibagi dengan 6. 30 dibagi 6 sama dengan 5. Sedangkan 6 dibagi 6 adalah 1. Maka 180 dibandingkan 36 adalah 5 banding 1. Mari kita lihat di gambar sebelahnya. 5 banding 1 ada apa tidak? Ada di huruf A. Nih. Lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5 diketahui adalah 196 dibandingkan dengan 24.
Nah, 196 bisa tidak dibagi dengan 24? Nah, kita sama-sama dibagi 4 dulu ya. 196 dibagi dengan 4. Nah, 19 dibagi 4 ada 4. 4 dikali 4 ada 16. Nah, 19 dikurangi 16 adalah 3. 6-nya turun. 36 dibagi 4 adalah 8. Ini jelas tidak bisa ya. 8 kali 4, 32. Oh, salah. 36 dibagi 4 adalah 9. 9 dikali 4 adalah 36. Kita kurangi sama dengan 0. Nah, sedangkan 24 dibagi 4 adalah 24 dibagi 4 adalah 6. Nah, coba kita lihat di samping. 49 dibandingkan 6 ada tidak? Ada ya, huruf N. Jadi, nomor 5, 196 dibandingkan 24 adalah 49 dibandingkan dengan 6. Ada di huruf N. Sekarang lanjut soal nomor 7. Nomor 7 adalah 154 dibandingkan dengan 22. Nah, kita hitung 154 dibandingkan dengan 22. Bisa dibagi berapa coba? Misalkan dibagi dengan angka 2. Kegedean tidak? Kegedean tidak ya? Coba dulu deh, 154 dibagi 2 adalah 15 dibagi 2, 7. 7 kali 2, 14. Nah, 15 dikurangi 14, 1. 4 turun. 14 bagi 2, 7. 7 kali 2, 14. Sama dengan 0. Sedangkan 22 dibagi 2 adalah 11. Nah, kita lihat. 77 banding 11 ada tidak? 77 dibanding 11 di gambar sebelah ada tidak? Tidak ada ya. Coba kita dibagi 11. 154 dibagikan dengan. Nah, sekarang 77 dibandingkan dengan angka 11. Dari kedua angka tersebut itu merupakan angka kembar 11 dan 77. Berarti kita bisa dibagi dengan angka 11. 11 dibagi dengan 11 adalah 1. Sedangkan 77 dibagi dengan 11 adalah 7. Maka 154 dibandingkan dengan 22 adalah 7 dibandingkan dengan 1. Coba kita lihat di gambar sebelahnya. Ada tidak 7 banding 1? Ada ya, di angka, di huruf A. Kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 adalah 172 dibandingkan dengan 28. 172 dibandingkan angka 8. Nah, coba kita dibagi. Nah, kita lanjut soal nomor 8. 172 dibandingkan dengan 28. Coba kita hitung 172 jika kita kedua bilangan dibagi dengan 4. Berapa? Nah, 172 dibagi 4. 17 dibagi 4 ada 4. 4 dikali 4 ada 16. 17 kurangi 16, 1. 2 turun. 2 dibagi 4 adalah 3. 3 kali 4 adalah 12. 12 dikurangi 12 adalah 0. 43. Sedangkan 28 dibagi 4. 28 dibagi 4 adalah 7. Nah, jadi 172 dibandingkan 28 adalah 43 dibandingkan dengan 7. Ada tidak di gambar di samping? Kita cari.
43 banding 7 ada di huruf T ya. Nah, banding 12, 25 dibagi 5, oke. 36, oke. Habis dibagi 4. Nah, sekian materi yang bisa kita pelajari hari ini. Diharapkan dari pembelajaran kali ini pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa anak-anak hebat di tayangan channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.